Hai, selamat malam kalian. Apa kabar? Apakah kalian sehat? Sebentar lagi kita udah masukin lebaran ya. Jadinya bisa normal kembali. Tapi 30 hari pasti banyak pelajaran, oke? Sekarang kita akan cek di sini kamu dan dia. Keadaan kamu dan dia pasca lebaran nanti, ya. Keadaan kamu dan dia pasca lebaran nanti. Kita akan ambil energinya. Pasca lebaran atau setelah lebaran, bagaimanakah hubungan kalian? Wow. Di sini aku melihat hubungan kalian itu ada yang silaturahmi kembali ya, teman-teman. Nah, silaturahmi kembali. Kemudian banyak sekali di sini aku lihatnya rencana. Aku melihat ada yang mulai berbunga-bunga lagi nih, ada yang mulai semangat lagi. Karena setelah lebaran ya, sepertinya ada yang mulai ingin gak mau musuhan lah. Maunya itu semuanya menjadi lebih clear, lebih fresh hubungan kalian. Dan di sini dengan enak bisa mengatur rencana-rencana ke depan. Aku ngelihatnya juga akan banyak tindakan dari dia buat kamu. Nggak cuman diomongin, tetapi benar-benar dijalani. Termasuk mungkin adanya pertemuan, arrange ya, mengatur masalah pertemuan. Di sini dia pengen menyelesaikan masalah dengan kamu yang sebelumnya mungkin riweh atau apa. Spesial sehabis lebaran ini aku ngelihatnya ingin ada namanya rasa kekeluargaan lagi. Ya, ingin silaturahmi. Nggak pengen ada musuhan. Kita lihat lagi di sini lebih dalam. Tetap ya, patokannya adalah kartu pertama, baris pertama. Kita nanti akan bacakan apa sih maksud lebih dalamnya. Oke. Kita lihat di sini ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu Nine of Wands ya. Dalam pikiran dia merasa sangat nggak enak kalau seandainya hubungan kalian itu nggak membaik. Jatuh-jatuhnya dia kayak merasa takut, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa jalannya itu bakal terhambat. Karena kenapa? Itu menjadi beban dan pikiran dia. Aku lihatnya seperti itu. Jadi di sini dia pengen ada sesuatu yang clear. Dia merasa safe, kamu juga merasa safe. Di sini nggak ada yang merasa terancam. Maunya kayak gitu. Aku ngelihat di sini ada kartu seseorang dengan tongkat dan ingin ada namanya kebebasan. Jadi dia nggak mau ada namanya tanggungan atau ada sesuatu yang tidak selesai sama kamu, unfinished business itu pengen diselesaikan. Kira-kira kamu maunya apa, dia maunya apa, please diomongin dengan baik. Yang kedua, panggilan jiwa ya, panggilan jiwa yang positif ini itu memang dari sisi spiritual ya teman-teman. Ada kartu Knight of Cups di sini yang melambangkan adanya perjuangan emosi dari dia. Dia kayaknya sudah mulai berpasrah, melepaskan ego, lebih ke arah spiritual, dan aku melihatnya di sini dengan dia bebas dari masalah dari masa lalu. Dengan dia menurunkan egonya. Dia di sini bisa bebas gitu. Gak mau ada perasaan tertekan ke depannya. Jadi secara spiritual itu yang mendorong dia. Vibrasinya orang ini sudah mulai naik kalau aku bilang. Dia udah mulai gak gengsi. Dia mulai kayak mau turun emosinya dan egonya. Mau minta maaf sama kamu. Ada Seven of Cups sama Queen of Wands. Akibatnya apa sih kalau seandainya dia sudah ada komunikasi lancar sama kamu? Ada semangat baru. Dia bisa fokus sama keinginan-keinginannya dia. Lebih santai,
lebih legowo ngerjain sesuatu ya. Queen of Wands di sini menandakan bahwa adanya eksekusi dari satu aksi ya, eksekusi dari aksi, eksekusi dari passion, dari keinginan dia sebenarnya apa selama ini. Di sini dia bisa menunjukkan bahwa selama ini tuh aku tuh sebetulnya tujuanku seperti ini loh. Dia pengen ada clear. Kalau kamu melihat dia selama ini tuh ribet, selama ini nggak jelas, di sini dia memperlihatkan bahwa aku tuh sebenarnya begini. Kamu bisa lihat aku yang apa adanya. Aku ingin memperjuangkan sesuatu. Ada yang aku perjuangkan, ada yang aku urus. Ini kan banyak sekali gelas kosong ya. Ini berisi impian, harapan, cita-cita, pelajaran, semuanya. Itu yang ingin dikejar. Makanya dia lebih legawa, lebih fokus lagi. Kan enak ya menjalani hidup tanpa beban. Nah, itu dia. Ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Three of Cups. Aku melihat hubungan kalian di sini bisa sebagai soulmate, bisa sebagai teman dekat, bisa sebagai teman yang saling mensupport, menolong. Yang pasti aku melihat ada pancaran kebahagiaan. Ada pancaran senyum di sini. Ya, Ace of Wands adalah rencana baru. Kira-kira setelah kalian ada bertemu, ada rencana apa nih ke depannya? Mau ngapain nih kalian? Kalian mensupport nggak? Kalian saling mendukung nggak? Gitu ya. Jadi kalian tuh lebih bicara masalah kedepannya seperti apa, kamu ngapain, apa yang bisa aku support, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku sampaikan secara pikiran, pendapat aku. Di sini aku melihat ada komunikasi yang baik. Jadi akan ada pertemuan atau ketemuan lagi lah, di arrange ketemuannya kayak gitu. Di sini kartu Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles itu adalah aksi. Selama ini mungkin dia itu kayak ada perasaan takut, ada perasaan tidak menentu, perasaan minder, perasaan kayak nggak nyaman ketika berada dekat kamu. Makanya tidak ada namanya kepastian ya. Sekarang di sini ada kartu Queen of Pentacles, dia mulai percaya diri, dia mulai berani. Setelah Lebaran aku pikir ada beberapa di sini yang sebetulnya dia akan menikmati hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Bisa ada rezeki nomplok, bisa ada uang yang tiba-tiba dia dapat, yang dikumpulkan. Itu bisa membuat suatu pergerakan. Pergerakannya apa? Ngajak kamu makan mungkin, ketemuan, kencan, dan lain-lain. Jadi intinya dari sini adalah dia tuh pengen ada namanya komunikasi lagi sama kamu. Yang pasti kalau kalian punya masalah komunikasi, ini akan menjadi membaik. Oke. Kita lihat lagi. Hubungan kalian pasca Lebaran. Oke. Di sini aku melihat ada sesuatu yang tiba-tiba, ya, sesuatu yang tiba-tiba. Mungkin ini adalah akhir dari konflik ya, teman-teman. Karena ada yang meninggalkan secara tiba-tiba perasaan bersalah, perasaan sedih, perasaan gak happy, perasaan tidak mengakui sesuatu. Aku melihatnya di sini akan ada sebuah kejutan dari itu. Ya. Jadi aku melihat kamu nanti akan ketemu, oh, dia ternyata ada perubahan secara tiba-tiba. Dan aku ngelihatnya di sini perasaan ngeri, perasaan takut, perasaan gak nyaman itu semuanya hilang. Karena di sini ada kejutan yang baik. Energinya tuh udah mulai bagus ya ke depannya. Jadi kalau aku bilang terkait dengan deception, terkait dengan konflik-konflik kalian, aku bilang di sini akan ada satu kejutan dari dia, sesuatu yang bagus. Yang sebetulnya dia itu udah lama denial atau tidak mengungkapkan sesuatu. Aku bilang di sini nanti akan ada kejujuran yang kalian temui dan kalian dengar dari dia sendiri. Ya, jadi aku bilang ini kartunya positif banget. Entah kenapa aku senang kalau membacakan kartu positif. Intinya begini ya, teman-teman. Entah kalian jadi atau enggak pada akhirnya,
Tetapi di sini beban itu lepas, beban dari masa lalu itu lepas. Kamu mungkin di sini akan hilang namanya rasa menuntut. Kamu di sini akan lebih santai. Kalian di sini lebih chill. Kalian di sini lebih dewasa dan ada namanya bertumbuh. Kebahagiaan apa pasca lebaran antara kamu dan dia? Wow. Di sini aku melihat kamu akan mendengar kabar dan ada seseorang yang datang. Dia adalah kunci hati kamu ya. Aku juga melihat apa segala macam yang tadinya ini cobaan yang begitu besar antara kamu sama dia. Aku melihatnya di sini sudah mulai akan membaik dan di sini mulai ada kejelasan ya, perasaan dia sama kamu seperti apa. Seakan-akan kamu sudah akan menemukan kunci jawaban karena dia akan membawa kabar itu sama kamu. Kabar yang bagus, kabar yang aku bilang di sini menyenangkan ya. Semacam kayak kamu merasa mendapatkan hadiah yang memang kamu udah ingin sejak lama dari dia, dan ini di sini akan ada jawabannya. Ini aku melihatnya ini adalah kabar bagus teman-teman. Kita akan lihat ya kabar bagus apa yang nanti dia berikan sama kamu. Kita akan lihat di sini. Wow. Di sini aku melihatnya dia ada completion, ada sesuatu yang sudah dibersihkan sama dia dari masa lalu. Seven of Pentacles adalah ini loh yang sudah kamu tunggu lama, ini loh hasilnya ya. Eight of Cups itu ada memori masa lalu yang sebetulnya dia nggak bisa ngelupain. Dia banyak belajar. Dia bilang sama kamu di sini, selama ini aku tuh menunggu momen ini ya. Aku sudah membersihkan diriku dari masa lalu yang menyakitkan, atau di sini aku banyak sekali mendapatkan pelajaran dari kamu bahwa memang aku tuh nggak bisa ngelupain kamu begitu aja. Ada pelajaran di sini, ada memori di sini tentang kamu. Itu yang aku jadikan patokan energi ini yang untuk aku maju ke depan gitu loh. Aku melihat hasilnya seperti apa. Selama ini aku tuh memasrahkan sama Tuhan ya. Selama ini aku tuh mungkin ngegantungin kamu, tapi sejauh-jauhnya aku pergi di sini aku tuh berusaha kayak mau dateng kok sama kamu, karena di sini memang aku meninggalkan kamu karena aku tadinya tuh butuh belajar, aku tuh butuh healing dulu ibaratnya. Sekarang aku sudah bersih, aku sudah healing, aku datang untuk memetik hasilnya di sini. Ya, ini loh hadiah yang memang betul-betul aku tuh sudah merasa pantas buat kamu. Aku tuh meninggalkan masa lalu yang menyakitkan ya, meninggalkan kamu karena aku di sini pengen ada namanya pelajaran untuk diriku sendiri. Aku healing dan di sini sudah selesai tugasnya. Jadi aku melihatnya sebenarnya tantangan-tantangan yang rintangan banyak ini yang kamu bilang nggak ada jawabannya. Aku ngeliat di sini bakal ada akhir teman-teman dari kisah kamu yang menyakitkan setelah lebaran. Ya. Akan ada kisah yang bagus di sini. Kita lihat lagi sebetulnya apa sih yang dia mau omongin ke kamu. Oh. Ten of Cups. Wow. Oke. Di sini aku melihatnya ya. Dia pengen ada akhir. Dia pengen ada akhir dari namanya sikap namanya tantangan-tantangan yang nggak menentu sih sebenarnya. Dia juga merasa kok di sini kayak dia itu nggak kasih kejelasan sama kamu. Dia membuat hubungan ini sulit. Dia hanya bisa melihat kamu dari jauh. Mungkin kita ngelihat di sini ada orang yang megang pagar besi, yaitu dia melukai tangannya ya. Dia hanya ngelihat dari kejauhan dan ini dia merasakan sakit. Mungkin kamu juga merasa ditinggalkan di sini sama dia. Dia tahu. Dan di sini dia pengen membalik keadaan. Apa yang misalnya jelek, ini akan menjadi baik. Karena aku melihat di sini ada kartu Ten of Cups. Sesuatu yang aku bilang
sesuatu yang berubahnya itu memang karena sudah ada panggilan. Ingin ada namanya kebahagiaan. Dia nggak cuma ngelihat kamu sebagai kekasih, tapi ya beberapa di sini ya teman-teman, dia melihat kamu sebagai penolong dia. Dia mau masuk ke dalam hidup kamu. Dia mau menjadi bagian dari hidup kamu. Di sini mungkin ada beberapa yang beruntung ya teman-teman. Ya mungkin dia akan meminta kamu untuk menikah atau tunangan atau apapun itu ada. Kemungkinannya terjadi seperti itu. Karena kenapa? Di sini dia juga nggak mau ngerasain susah terus, nggak mau ngerasain sendiri terus. Pengen dibalik keadaannya. Aku sudah cukup lah healing, aku udah cukup sendiri, aku udah cukup menderita. Itu yang dia bilang di sini. Sekarang kita cek lagi ya. Di sini kira-kira dari Oracle apa yang kita lihat dari hubungan ini. Di sini aku melihat setelah lebaran nanti akan timbul namanya kepercayaan lagi sama orang ini, ya. Dia kasih kamu kepercayaan dan kamu mencoba untuk mempercayai dia. Jadi apa yang dia omongkan itu diusahakan jujur sama dia. Aku lihatnya segitu. Ada orang yang percaya jujur dan dia pengen kamu percaya. Yang kedua, di sini ada kartu Death. Death itu artinya transformasi. Dia akan berkata jujur dan dia akan jujur dengan apa yang dia lakukan. Kalau misal dia bilang aku sudah nggak dengan si dia, aku sudah sendiri, aku udah ini, itu berarti benar. Kenapa? Karena di sini ada transformasi. Jadi saran dari kartu ini adalah kamu bisa mempercayai orang ini jika kamu mau. Jika kamu memutuskan untuk memberikan sebuah kesempatan sama orang ini, ya otomatis dipertahankanlah itu. Dia di sini nggak akan oleng kok teman-teman, ya, tidak akan terombang-ambing, tidak akan maju mundur lagi. Aku ngelihatnya di sini ada sesuatu yang maju, yang udah yakin, I know yakin. Tuh, sudah jelas ya di sini dia akan mempertahankan kebahagiaannya sama kamu. Kenapa sih dia mempertahankan kebahagiaan sama kamu? Karena kamu itu bukan hanya sebagai pasangan ya teman-teman, tapi kamu juga ada sebagai takdir di sini. Karena ini memang sudah takdirnya. Kamu dipersatukan lagi sama orang ini, kamu ketemu lagi sama orang ini, kalian memulai lagi yang baru, melewati namanya rintangan, melewati masa lalu yang kelam, menjadikan kalian kuat. Dan di sini kalian akan tumbuh bersama. Tumbuh dalam arti bukan cuma secara emosional, secara fisik, tapi secara finansial. Gitu loh. Jadi completion. Ibaratnya kalau kamu nanti jadi istrinya dia atau dia jadi suami kamu tuh adalah 10%-nya dia. Dia nggak akan bisa jadi 100% kalau tanpa bantuan 10% dari kamu. Nah, gitu loh. Semua ini adalah takdir ya. Ini ada 2 kartu wheel. Berarti di sini memang kalian tuh ada hubungan karmik, ada hubungan karma, ya. Dan memang ini adalah takdir, teman-teman. Kamu ketemu dengan takdir kamu. Walaupun jalannya itu berliku banget. Nih, kalian tuh sudah sering kali jatuh terperosok melewati gunung yang tinggi ini. Banyak hambatan, banyak rintangannya, tetapi ini adalah jawabannya. Mungkin di tahun 2022 ya, ini ada sesuatu dari memori masa lalu yang sebetulnya nanti akan komplit. Gitu loh. Ya walaupun ini tidak dengan semua orang ya, tidak berlaku untuk semua orang, tetapi aku harap bacaanku yang bagus ini itu bisa setidaknya memberikan kalian keyakinan. Ya walaupun kalian ada yang nggak yakin nggak apa-apa, tapi kalau afirmasinya bagus, selama aku ngebacanya juga nggak halu, monggo diterima. Diain aja dulu, itu membuat kalian lebih tenang, ya kan? Membuat kalian lebih tenang, kalian lebih happy. Kalian itu orang penting, masih banyak yang butuh kalian kok. Kalau seandainya bacaan aku tidak resonate, nggak masalah. Yang pasti kalian itu istimewa. Setiap orang pasti akan terhubung dengan orang lain dan pasti akan ada kesan, mau jelek mau baik. Kalau orang bilang kamu banyak jeleknya, kalau kamu bilang kamu banyak dimanfaatin, pasti banyak orang yang menghargai juga kebaikan kamu. Kita nggak pernah bisa
suruh orang suka sama kita kok. Selalu ada yang benci, selalu ada yang suka. Selalu ada yang manfaatin, selalu ada yang nolong. Kamu nggak sendirian. Wow, aku melihatnya banyak kartu mayor di sini, teman-teman. Wow, yang dia rasakan ini perasaan cinta loh. Kita baca satu-satu ya. Di sini ada kartu Forget Me Not. Artinya, ada sesuatu yang ingin dimulai lagi, awalan baru, pertumbuhan baru secara alami. Kemudian di sini ada The Fairy Ring. Kalian itu punya kebiasaan yang sama. Mungkin kalian itu punya temptation, punya hasrat yang sama. Hasrat ini tuh muncul. Dia suka sama kamu tuh muncul, bukan cuma cinta tapi juga hasrat. Dan di sini aku melihatnya hasrat yang muncul itu membawa ada namanya macam-macam ceritanya. Bisa membawa sebuah pertemuan. Kemudian aku melihatnya di sini membawa cinta, membawa konflik dan juga membawa sebuah pengertian satu sama lain. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena basicnya memang dia cinta sama kamu secara tulus. Ada kartu di sini Two of Summer. Two of Summer mengindikasikan adalah perasaan yang hangat, perasaan cinta. Ibaratnya aku tuh ketemu pasangan, aku ketemu sama komparasiku, aku tuh mau sama orang ini karena cocok, baik dari segi fisik, dari segi kesamaan. Kita ini baik soulmate, susah untuk dipisahkan. Kita ini setara, kita sama-sama percaya, kita sama-sama bisa saling setia. Ya, ini adalah milestone dalam satu hubungan, teman-teman. Ini bisa jadi partnership ya, bisa jadi nanti karena adanya temptation ini, hasrat gairah sama kamu, akan ada namanya pertemuan. Physically secara pertemuan ya, bukan hanya pertemuan secara batin, secara komparasi vibrasi bukan, tapi pertemuan secara fisik, akan ada union. Kemana kalian jauh selama ini ada karma ya, selama memang kalian memang ada benang merahnya, itu mau muter nih ya. Kita lihat di sini sudah takdir kalian ya. Kalian mau di mana, dia di mana, itu pasti akan muter aja begini. Kamu mau lepas juga dari sini susah karena ikatannya tuh circle. Kamu mau lepas jauh, dia di belakang kamu. Begitu aja. Oke? Jadi aku melihatnya di sini memang sering banget keluar kartu bundar ini ya. The Fairy Ring. Ini ada ikatan temptation, ada perasaan yang terikat, udah lama. Ini aja adalah kartu Forget Me Not. Intinya jangan lupakan aku. Ini adalah bunga Forget Me Not ya. Artinya kalau kita Forget Me Not, nggak mau dilupain karena memang ada temptation di situ. Ada cinta, ada secara fisik nih, memang jujur secara emosional hanya kamu yang bisa komparasi dia. Jadi aku bisa bilang di sini ada beberapa di antara kalian bertemu dan kalian akan baikan. Baikannya ini bukan hanya baikan dalam arti baikan hanya untuk berantem lagi ya, tapi benar-benar ada ending story-nya. Either kamu jadi pacarnya dia, kamu reunian sama dia jadi work partner, friend with benefit, atau menikah. Itu. Kita akan lihat inisial orang yang akan datang ke kamu. Ada kartu Y, ada kartu V, B, C jarang-jarang muncul, G, N,
H O S U Q dan Z. Ada nggak namanya dia di situ? Aku tambahin 2 huruf lagi karena kayaknya huruf Q, Z 3 deng. V itu juga jarang ya nama orang Indonesia V. Ada T, ada J, dan ada K. Kira-kira orang yang kira-kira melulu sih. Orang yang akan datang yang membuat sesuatu lebih indah lah setelah lebaran dia. Kenapa omongku jadi belibet ya? Oke, sekarang kita buka dari zodiak. Mudah-mudahan zodiaknya muncul. Kalau namanya nggak muncul, lihat dari zodiaknya aja. Di sini ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Virgo, Scorpio, Leo, Pisces, Taurus, dan juga ada kartu Libra. Jadi orang-orang ini yang akan mendekati kamu setelah lebaran ya. Aku melihat kamu akan menemukan takdir kamu. Buat kamu yang single, nggak usah khawatir, kamu akan ketemu takdir kamu di sini. Kamu akan ketemu pasangan yang satu compare sama kamu, satu vibrasi yang sama kesukaan dengan kamu. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Terima kasih sudah mengikuti readingan aku. Maaf kalau omonganku suka belepotan karena aku punya penyakit yang antara pikiran sama bicara itu kadang nggak nyambung. Aku ngomong apa, keluarnya apa gitu. Itu udah penyakit lama, makanya aku jadi penarot. Terima kasih ya sudah reading sama aku. Sehat selalu and bye.